Mekah masih diselimuti gelap. Udara dingin menusuk tulang sumsum. Angin berhembus menerbangkan debu padang pasir ke segala arah. Malam itu, sekitar 100 orang terlihat sibuk di sebuah sudut Mekah. Mereka adalah rombongan pertama kaum muslim yang akan berhijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Setelah semua siap, rombongan kaum muslim yang telah dilepas Rasulullah mulai berjalan menuju Habasyah. Rasulullah memutuskan menghijrahkan kaum muslim ke Habasyah setelah situasi di Mekah kian membahayakan. Tidak ada lagi tempat di Mekah yang luput dari pantauan kaum musyrik. Para pengikut Nabi SAW kerap disiksa. Itu terjadi pada pertengahan tahun kelima masa kenabian. Situasi yang genting itu dijawab oleh Allah melalui wahyunya. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperbolehkan kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sungguh, hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Habasyah adalah sebuah negeri di Afrika yang penduduknya beragama Nasrani dan dipimpin oleh Hashimah An-Najasyi, seorang raja yang adil. Di wilayah kekuasaannya tidak ada satupun yang terzalimi. Hal ini terbukti dari pelayanan yang dilakukan masyarakat Habasyah kepada rombongan pertama kaum muslim. Hijrah ini memberikan pesan kepada 3 pihak sekaligus. Pertama, kepada An-Najasyi, pemimpin Habasyah, bahwa Nabi SAW tidak mengutus orang-orang miskin, tetapi yang diutus adalah para pemimpin Quraisy. Kedua, kepada Quraisy, bahwa perlakuan mereka selama ini tidak mampu menghalangi risalah Islam. Dan yang ketiga, kepada orang-orang miskin yang ikut hijrah, bahwa Nabi SAW tidak mengecilkan peranan mereka, sebab di antara mereka ada putri Nabi SAW bernama Ruqayyah dan saudara sepupunya bernama Ja'far. Hijrah pertama ke Habasyah dianggap sukses. Rasulullah SAW lantas memutuskan memberangkatkan rombongan kedua yang lebih besar, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Perjalanan hijrah kali ini menjadi jauh lebih sulit, karena kaum Quraisy telah mengetahuinya dan berniat menggagalkannya. Namun, pertolongan Allah kembali datang. Kaum muslim selamat dari kejaran kaum musyrik. Mereka tiba lebih dulu di Habasyah. Kaum Quraisy tak menyerah. Mereka mengirim 2 orang diplomat ulung, Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Keduanya membawa hadiah dari pemuka Quraisy untuk Najasyi dan para uskupnya. Mereka menghasut uskup untuk bisa mempengaruhi Raja Najasyi dengan imbalan hadiah untuk para uskup. Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kemudian menemui Raja Najasyi bersama dengan para uskup. Mereka meminta Raja Najasyi menyerahkan kaum muslim kepada mereka. Namun Raja Najasyi tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia memanggil perwakilan dari orang muslim untuk membuktikan. Kaum muslim diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian perdebatan panjang terjadi antara mereka di hadapan Raja Najasyi, sampai pada Raja Najasyi menanyakan kepada Ja'far, "Apakah ada sesuatu yang dibawa Muhammad dari Allah bersama kalian?" Tanya Najasyi. "Ya, ada," jawab Ja'far bin Abi Thalib. Beberapa saat kemudian, Ja'far mulai menggerakkan bibirnya, membacakan surah Maryam. Suaranya terdengar indah. Raja Najasyi menangis. Air matanya membasahi jenggotnya. Para uskup pun tertunduk haru. Setelah Ja'far selesai membaca Al-Quran, Najasyi berkata kepada kaum muslim, "Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah bersumber dari satu lentera." Lalu Najasyi memerintahkan kedua utusan Quraisy itu untuk segera meninggalkan Habasyah. Keduanya pun keluar, namun keesokannya Amr bin Ash kembali mendatangi Raja Najasyi. "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan sesuatu perkataan yang tidak benar terhadap Isa bin Maryam," kata Amru membujuk Najasyi.
Raja Najasyi pun memanggil Ja'far untuk mendengar pendapat kaum muslim terhadap Islam. Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan pada Maryam, perempuan yang ahli ibadah. Jawab Ja'far kepada raja. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Pergilah, kalian akan aman di negeriku. Siapa yang mencela kalian, maka ia celaka. Siapa saja yang mencelakakan kalian, maka dia akan celaka. Aku tidak akan menyakiti siapapun di antara kalian, meski aku memiliki gunung emas." Dan kemudian Raja Najasyi mengusir kembali Amr bin As. Dari kisah hijrah ke Habasyah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Pertama, berbagai penderitaan dan siksa keji yang mendera kaum muslim tidak membuat akidah mereka goyah. Justru kian kukuh, dan ini bukti atas ketulusan iman, keikhlasan akidah, dan keluhuran jiwa. Hal ini juga dicerminkan dari Ja'far yang begitu tenang ketika menjelaskan kepada Raja Najasyi. Kedua, tujuan hijrah ke Habasyah sangat beragam. Untuk merealisasikannya, Nabi SAW merancang rencana rinci strateginya. Pada tahap pertama, hijrah dilakukan oleh para pembesar sahabat. Kemudian diikuti para sahabat lainnya dan beliau menempatkan Ja'far sebagai wakilnya. Keberadaan Ja'far, anak paman Rasulullah, menantunya Utsman dan putrinya Ruqayyah dalam pemberangkatan tahap pertama ke Habasyah menghadapi resiko harus ditanggung terlebih dahulu oleh orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagian dari strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau mengorbankan orang lain sebelum diri dan keluarganya melangkah. Ketiga, keluar dari tanah air menuju negara non-muslim disyariatkan oleh Islam demi menyelamatkan agama. Meskipun tanah air tersebut Mekah, tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membidik Habasyah sebagai sasaran hijrah sangat strategis. Beliau benar-benar memahami negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan yang tersebar di sekitar dataran Arab. Beliau mengetahui mana yang bagus dan mana yang buruk, mana raja yang zalim dan mana raja yang adil. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh sang pelopor dakwah. Dia harus mengetahui betul apa yang terjadi di sekitarnya, kondisi, aktivitas masyarakat, dan pemerintah sekitarnya.